Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizatun Nadiro dari kelompok 7 kelas 5H akan mempraktikkan praktikum pertama, yaitu air dapat menempati ruang dan memiliki berat. Untuk alat dan bahannya, yang pertama ada air mineral, kemudian ada penggaris, kemudian ada batu, kemudian ada 2 buah gelas, dan yang terakhir ada bola kecil. Nah, bola kecil ini bisa juga diganti oleh kelereng. Praktikum pertama yang akan saya lakukan adalah air dapat menempati ruang. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menuangkan air ke dalam masing-masing gelas. Dituangkan jangan terlalu banyak. Nah, kemudian setelah itu kita ukur. Nah, airnya setinggi 6 cm. Kemudian kita akan melakukan yang sama di gelas kedua. Kita akan tuang air sampai 6 cm. Masih kurang ya, akan kita tambahkan. Nah, masing-masing gelas sudah berisi 6 cm air. Nah, setelah itu kita akan memasukkan gelas pertama. Pada gelas pertama kita akan memasukkan batu. Dan gelas kedua kita akan isi bola. Nah, sekarang kita akan lihat berapa hasil pengukuran setelah dimasukkan batu dan bola. Pertama kita akan melihat yang dimasukkan batu terlebih dahulu. Ya, bisa dilihat di sini bahwa gelas yang berisi batu awalnya 6 cm, ketika diisi batu beratnya menjadi 6,5 cm. Nah, dan air yang berisi bola tadinya beratnya 6 cm, ketika ada dimasukkan bola beratnya menjadi 6,3 cm ya. Nah, sekarang kita akan melakukan uji air mempunyai berat. Nah, yang pertama bahan-bahannya ada air mineral, yang kedua ada gelas, dan yang terakhir ada timbangan atau neraca. Nah, langkah pertama kita akan mengukur berat gelas kosong. Baik, kita lihat di sini. Nah, di sini gelas kosong ini beratnya 57 gram. Nah, langkah selanjutnya adalah kita tuangkan air ke dalam gelas secukupnya. Kemudian kita ukur kembali gelasnya di atas neraca. Nah, dapat dilihat beratnya adalah 260 gram. Praktikum selanjutnya adalah air yang tenang, permukaannya akan selalu datar. Nah, untuk alat dan bahannya, yang pertama ada selang, kemudian ada gelas kaca berisi air, ada toples, ada sendok, ada pewarna makanan, dan ada mistar. Nah, pertama-tama mari kita campurkan pewarna makanan ke dalam gelas berisi air. Kemudian kita aduk. Nah, kemudian setelah selesai kita aduk, kita akan mengukur ada berapa sentimeter kah air yang di permukaan datar ini. Nah, dapat kita lihat bahwa tinggi airnya adalah 5,8 cm ya. Bisa dilihat 5,8 cm. Kemudian sekarang kita akan mengukur berapa sentimeterkah air yang berada di dalam gelas ini setelah gelasnya kita berikan jalan. Apakah akan sama atau berbeda? Ya, mari kita lihat. Ternyata tingginya sama, masih 5,8 cm. Ini membuktikan bahwa pada air itu akan menjadi datar pada permukaan yang tenang. Sekarang kita akan pindahkan air yang tadi di dalam gelas ke dalam wadah yang telah disediakan. Dan kita akan mengukur juga tinggi air yang ada di dalam wadah. Nah, bisa dilihat pada titik yang ini tinggi airnya hanya 1,5 cm. Kemudian kita akan beralih ke sisi yang sebelah sini. Nah, di sisi yang sebelah sini pun
sama 1,5 cm. Nah, sekarang kita beri ganjalan airnya, kemudian kita ukur tinggi airnya di dalam wadah ini. Nah, dan tinggi airnya masih tetap sama, yaitu 1,5 cm. Nah, ini membuktikan pula bahwa air yang tenang permukaannya itu akan selalu datar. Oke, baik, selanjutnya kita akan melihat apakah jika air diisi ke dalam selang ini, jika permukaannya datar, airnya akan selalu tenang. Ya, bisa kita lihat ini permukaannya tenang. Nah, permukaannya datar dan airnya pun menjadi tenang. Kemudian coba kita bentangkan. Ya, ketika kita bentangkan pun sama. Nah, ini menunjukkan bahwa air akan menjadi tenang jika permukaannya datar. Kemudian kita akan tarik sebelah menjadi tinggi sebelah, lalu kita buktikan apakah sama, dan kita lihat hasilnya, airnya pun sama, dia tenang dalam permukaan datar. Sekian video praktikum dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tazkiyatun Nafisa dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan mempraktikkan air mengalir dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui air mengalir dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang rendah. Langkah yang pertama adalah tetesi air berwarna ke dalam bejana serbaguna. Kemudian amati air berwarna dalam bejana serbaguna dalam posisi mendatar. Lalu naikkan salah satu sisi bejana serbaguna. Dan amati air berwarna dalam bejana serbaguna. Kemudian naikkan satu sisi yang lain air berwarna dalam bejana serbaguna. Kemudian amati air berwarna dalam bejana serbaguna. Selanjutnya, isi selang plastik menggunakan air berwarna. Kemudian kita naikkan sisi sebelah kiri selang plastik dan amati selang plastik yang berisi air berwarna. Kemudian kita naikkan sisi sebelah kanan selang plastik. Lalu amati keadaan selang plastik pada air berwarna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tazkiyatun Nafisa dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan mempraktikkan air dapat melarutkan berbagai zat. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui air dapat melarutkan zat. Di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahannya, yaitu ada air, ada gelas, ada pengaduk, ada garam, ada gula, dan juga pasir. Mari kita mulai praktikumnya. Langkah yang pertama adalah garam. Masukkan air ke dalam gelas secukupnya. Lalu masukkan garam ke dalam gelas yang sudah berisi air. Lalu kita aduk.
dan amati apakah garam terlarut atau tidak. Dan garam terlarut pada air. Nah, yang kedua adalah gula. Langkahnya sama seperti yang pertama, masukkan air secukupnya, kemudian gula, aduk, dan hasilnya gula terlarut dalam air. Yang ketiga, masih sama langkahnya seperti 1 dan 2. Dan hasilnya pasir tidak terlarut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini adalah mahasiswi dari kelompok 7. Nah, di sini saya akan melakukan praktikum IPA di SD, yaitu melakukan praktik mengenai sifat air yang menekan ke segala arah. Nah, sekarang siapkan alat dan bahan. Yang pertama yaitu gelas, lalu bejana yang berisi air, selang, balon 2 buah, dan jarum pentul. Langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu ambil balon, lalu tiup balon, kira-kira sebesar ini. Lalu ikat balon. Nah, setelah itu masukkan bejana yang sudah berisi air ke dalam gelas, kira-kira 3/4 dari gelas. Nah, kira-kira segini. Nah, langkah selanjutnya kita coba masukkan balon yang sudah ditiup tadi ke dalam gelas ini. Nah, bisa kita lihat bahwa balonnya ini sulit masuk ke dalam gelas yang sudah diisi air ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan percobaan yang kedua. Nah, ambil balon, lalu tusuk balon menggunakan jarum di segala permukaan. Nah, setelah itu masukkan air ke dalam balon. Nah, kurang lebih sebanyak ini. Lalu tiup balon yang sudah diisi air dan ditusuk jarum menggunakan selang. Nah, di sini terlihat bahwa air keluar di setiap permukaan balon yang sudah dilubangi dengan jarum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mijiko Leonor Azizah,
mahasiswi semester 5 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA tentang air, yaitu air meresap melalui celah-celah kecil. Bahan-bahan yang digunakan yaitu air, tempat atau wadah, kapur tulis, plastik, koran, dan kain. Pertama-tama kita tuang air ke dalam wadah. Kemudian kita ambil plastik, dicelupkan. Terlihat plastik tidak menyerap. Kemudian ambil kain. Terlihat seperti ini. Kain menyerap air. Kita ambil koran. Bisa dilihat koran menyerap air. Penggaris. Lihat kering, berarti penggaris tidak menyerap air. Dan yang terakhir kapur. Bisa dilihat kapur seperti ini. Di kapur menyerap air. Oke, kesimpulan dari praktikum ini yaitu terjadinya peristiwa kapilaritas atau disebut dengan gaya kapiler, yaitu meresapnya air ke dalam celah-celah kecil. Nah, di sini ada kapur, kertas, dan kain adalah sebuah benda yang memiliki celah kecil sehingga air dapat meresap ke dalam celah-celah kecil. Sedangkan plastik dan penggaris tidak memiliki celah-celah kecil sehingga air tidak dapat meresap pada celah-celah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andin Wiska, mahasiswi semester 5 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saat ini saya akan melakukan praktikum IPA, yaitu benda dapat terapung, melayang, dan tenggelam di dalam air. Yuk kita lihat ya videonya. Selanjutnya ada alat dan bahan, yaitu ada 3 buah gelas air yang sudah terisi air, 1 buah corong, minyak goreng, sabun cair, air secukupnya, dan 3 buah balon. Selanjutnya kita akan memasukkan minyak goreng ke dalam balon menggunakan parang. Lalu kita ikat. Ini adalah minyak goreng yang sudah kita taruh di dalam balon. Selanjutnya kita masukkan sabun cair. Ini kita ikat, jangan sampai ada udara masuk. Ini adalah sabun cair. Cair adalah ini air. Diikat juga. Ini air. Selanjutnya kita akan menuangkan minyak. Kita tuangkan minyak, lalu air, yang terakhir sabun cair. Bisa kita lihat bahwa minyak ini terapung, sedangkan air ini melayang
Dan yang terakhir sabun cair yaitu tenggelam. Sekian yang dapat saya sampaikan terhadap praktikum IPA, yaitu benda dapat terapung, tenggelam, dan melayang di air. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.